warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisna Zini Ilmah dengan NIM 2108031020049 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan akan mempresentasikan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah kelas A. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama yaitu tentang perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berdasarkan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau KDPP-LKBS pada tahun 2002. KDPP-LKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP-LKS. Penyempurnaan KDPP-LKS terhadap KDPP-LKBS dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Pemaparan yang kedua yaitu ada perbedaan sistematika penulisan KDPP-LKS 2007 dengan KDPP-LKBS 2002. KDPP-LKBS pada tahun 2022 hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda atau bersifat tambahan dari KDPP-LK pada tahun 2004. Jika tidak diatur secara khusus, diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPP-LK dianggap berlaku untuk bank syariah. Selanjutnya KDPP-LKS pada tahun 2007, seluruh kerangka dasar dituliskan dengan tujuan agar pengguna dapat lebih mudah memahami KDPP-LKS dalam satu kesatuan secara utuh. Adapun tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ada 4. Yang pertama yaitu penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang terakhir, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Ada aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Yang pertama, paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Yang kedua, asas transaksi syariah. Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Yang ketiga, karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Dan yang terakhir, pemakai laporan keuangan syariah. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana card, pemilik dana pembiayaan mudharabah, pemilik dana titipan, pembayaran dan penerima zakat, infak,
sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Adapun tujuan laporan keuangan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam suatu transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada serta bagaimana perolehannya dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestigasinya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan yang terakhir, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk penggolongan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya ada asumsi dasar. Asumsi dasar ada dua. Yang pertama, dasar aktual. Untuk mencapai tujuannya, di mana laporan keuangan disusun atas dasar aktual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.